Berkaitan dengan dalil bolehnya merayakan Maulid dan senang dengan datangnya bulan Rabiul Awal, Allah SWT berfirman di dalam surat Yunus ayat 58, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Dengan keutamaan Allah SWT dan dengan rahmatnya, maka bergembiralah. Di surat Al-Anbiya ayat 107 Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan aku tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta ini. Yang artinya dalam firman tersebut adalah Allah SWT memerintahkan kita untuk bahagia, bergembira, senang, merayakan dengan adanya baginda Rasulullah SAW. Lagi pula, kalau kita sebagai Muslim tidak bahagia dengan Rasulullah SAW, lalu kita mau bahagia dengan siapa? Dan orang yang pertama mengadakan perayaan Maulid secara resmi adalah Raja Muzaffar, mertua dari Sultan Salahuddin Al-Ayyubi sekitar tahun 1150 Masehi. Dan hal tersebut dikutip oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Dan perayaan yang beliau lakukan adalah perayaan yang sama persis seperti yang dilakukan orang-orang pada saat ini secara umum. Mengumpulkan orang ramai-ramai untuk merayakan Maulid dan kemudian ada makanan yang dibagi-bagi. Nah, jadi itu perayaan secara umum. Dan berkaitan dengan itu ada dalilnya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih, Man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha. Nah, barang siapa yang membuat suatu kebiasaan baru dalam Islam ini dan kebiasaan itu baik, maka dia akan mendapat pahala dan dia juga akan mendapatkan pahala dari orang yang melakukannya. Jadi dia dapat pahala karena dia melakukannya dan dia juga akan mendapatkan pahala amal jariah dari orang-orang siapa saja yang melakukannya setelah dia. Nah, yang kedua, sedangkan yang merayakan Maulid secara khusus itu sebenarnya dilakukan sendiri langsung oleh baginda Rasulullah SAW dalam suatu riwayat, lamma su'ila Nabi an saumi yaumil itsnain qala dzaka yaumun wulidtu fih. Jadi Rasulullah itu selalu berpuasa di hari Senin. Kemudian ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa kamu tampak selalu berpuasa di hari Senin?" Rasulullah menjawab, "Iya, saya berpuasa karena hari Senin adalah hari di mana saya dilahirkan." Artinya beliau merayakan hari kelahiran beliau. Nah, berkaitan dengan ini juga Imam Al-Hafidh Syamsuddin Ibnu Nasruddin Ad-Dimashqi dalam kitabnya Mawridus Shadi fi Maulidil Hadi, ya, sebuah syair yang sangat terkenal, beliau berkata, "Idza kana hadza kafiran jaa dzambuhu wa tabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada fama dhannu bil 'abdi alladhi tula hayatihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida." Kata beliau, kalau ya Abu Lahab saja yang jelas-jelas kafir, nah, dan dia itu sudah divonis berada di neraka jahanam selama-lamanya, tapi di setiap hari Senin siksanya dia itu diringankan sebab dia pernah senang walaupun cuma sekali dengan kelahiran Rasulullah SAW. Nah, maka kata beliau, coba dipikir kira-kira bagaimana dengan seorang hamba yang dia itu selalu senang dengan kelahiran Rasulullah SAW, merayakan Maulid, dan dia meninggal dalam keadaan beriman. Maka pasti dia mendapatkan manfaat dan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga ya, kita sering kan membaca Simtudor, kitab Simtudor, dan pasti kita juga membaca syair yang terlintas diantaranya, walau anna amilna kulla hinin li ahmada maulidan qad kana wajib. Seandainya kita mengadakan maulid setiap saat itu tidak masalah, bahkan seakan-akan wajib bagi kita. Kenapa demikian? Karena jasa dan pengorbanan Rasulullah SAW untuk kita sebagai umatnya. Ya. Di antaranya ya, jasa Rasulullah kepada kita seperti mana yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah, di mana Rasulullah selalu dalam doanya itu menyisipkan umat-umatnya meminta ampunan atas kesalahan umat-umatnya. Terus juga pernah suatu malam Rasulullah tiba-tiba keluar dari rumahnya dengan wajah yang sumringah yang sangat bahagia dan berkata kepada para sahabat-sahabatnya, telah datang utusan Allah yakni malaikat kepadaku ya memberitahuku untuk meminta 3 hal untuk umatku. Jadi beliau senang
ketika ada kabar gembira untuk umatnya, dan beliau menyimpan satu doa untuk syafaat bagi umatnya di akhirat. Jadi yang dipikirkan itu umatnya. Bahkan ya kita juga faham bahwasanya setiap hari Kamis beliau meminta amalan umat-umatnya, amalan kita itu disodorkan kepada beliau sebelum disodorkan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kalau ada kesalahan kita, beliau itu memintakan istighfar, dan juga berkat beliau ada malam Lailatul Qadar, itu kesempatan untuk kita beribadah. Dan juga ya, beliau meminta, ingat kisahkan bagaimana beliau meminta agar rasa sakit sakratul maut itu diberikan kepada beliau. Dan juga diriwayatkan bahwasanya di ujung Shiratal Mustaqim nanti para nabi itu duduk di singgasana kecuali Rasulullah SAW. Beliau itu tidak duduk, ya mondar mandir, sehingga malaikat Jibril datang dan bertanya, wahai Rasulullah, apa yang membuatmu gelisah? Rasulullah menjawab, ya, aku akan terus seperti ini gelisah sampai semua umatku bisa melewati sirat. Dan juga Rasulullah ya, pernah meminta agar ketika dihisap nanti biar Rasulullah saja yang maju untuk menggantikan umatnya, biar umatnya itu tidak malu karena dosa-dosanya. Dan banyak lagi riwayat-riwayat yang berkaitan dengan jasa Rasulullah kepada umat-umatnya. Kemudian yang terakhir dari penjelasan dan dalil-dalil tadi, sebenarnya tidak ada yang terlalu penting, sebab orang yang benar-benar cinta kepada Rasulullah SAW tidak akan butuh dalil, sebagaimana Rasulullah SAW juga mencintai kita tanpa butuh dalil dan syarat. Orang yang untuk mencintai Rasulullah saja masih butuh dalil, apa kiranya pantas mendapatkan syafaat Rasulullah SAW? Wal iyadzu billah min dzalik.